SKL berbasis KKNI sebagai acuan pengujian penilaian uji kompetensi adalah sebagai standar minimal dalam proses hulu pembelajaran yang akan dilakukan pengujian dan penilaian melalui UJK di proses hilirnya. Mari kita kupas satu persatu bersama saya, David Sunggahandra dari LSK Sinsek. Standar kompetensi lulusan berbasis KKNI adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran khusus pada level KKNI yang sesuai. Standar kompetensi lulusan berbasis KKNI dinyatakan oleh 3 parameter, yaitu kompetensi dan unit kompetensi dan indikator kelulusan. Kompetensi adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu skripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur secara mandiri dan bertanggung jawab dalam lingkungan kerja. Unit kompetensi adalah pernyataan kompetensi yang lebih rinci. Indikator kelulusan adalah unsur yang menjadi tolok ukur keberhasilan yang menyatakan seorang kompeten atau tidak. KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah deskripsi yang menyatakan ilmu pengetahuan, pengetahuan praktik, pengetahuan afeksi, dan kompetensi yang dicapai seseorang sesuai dengan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012. Uji kompetensi dilaksanakan pada akhir setiap program kursus dan pelatihan dilaksanakan. Pelaksanaan uji kompetensi terdiri dari 2 jenis tes, yaitu teori dan praktik. Tes teori bertujuan untuk mengukur penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan berpikir, serta kursus dan pelatihan Sinsek. Tes praktik bertujuan untuk mengukur pengetahuan, sikap dan keterampilan kerja peserta kursus dan pelatihan Sinsek agar sesuai standar pengobat tradisional Tiongkok tingkat ASEAN. Uji kompetensi diperlukan peserta didik untuk mendapatkan pengakuan keahlian secara nasional. Uji kompetensi diatur dalam petunjuk teknis uji kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi atau LSK dan Kemdikbud, dilaksanakan di suatu tempat yang disebut tempat uji kompetensi atau disingkat TUK yang telah diverifikasi oleh LSK atau Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Pada tahun 2012 tercatat 17.000 lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan non-formal dalam bentuk beragam jenis kursus dan pelatihan di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka, salah satu infrastruktur yang penting dalam mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi antara lulusan dan institusi penyelenggara kursus dan pelatihan dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan adalah dokumen standar kompetensi lulusan disingkat SKL sebagaimana dinyatakan pada PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam hal penyusunan suatu SKL dan Permendiknas nomor 47 tahun 2010 tentang SKL kursus dan pelatihan. Dari penjelasan yang telah saya utarakan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa SKL berbasis KKNI adalah sebagai bahan acuan
pengujian penilaian uji kompetensi, di mana uji kompetensi sebagai standar minimal dalam proses hulu pembelajaran yang akan dilakukan pengujian dan penilaian melalui uji kompetensi di proses hilirnya. Maka untuk itu, SKIL harus bersifat generik, sesuai substansi pekerjaan di dalam pembelajaran dapat disesuaikan kebutuhan studi, sehingga lulusan dapat dinilai secara objektif guna memenuhi kebutuhan studi yang penilaiannya bukan dari saya belajar apa, tetapi saya bisa apa. Berikut ini akan saya tampilkan beberapa foto uji kompetensi yang pernah kami lakukan. Terima kasih.